Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmidar, STK 319007, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepelautan dan pengamanan kerja di laut. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran yang diperoleh dari film Sanctum. Namun sebelum kita masuk pada bab tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan alur cerita dari film Sanctum. Jadi film Sanctum ini adalah film yang didasari oleh kisah nyata yang berceritakan tentang perjuangan hidup sekelompok anggota ekspedisi yang tengah meneliti dasar gua Esa Allah yang berada di pedalaman Papua Nugini. Pada awalnya, ekspedisi yang mereka lakukan berjalan dengan lancar, dan mereka berhasil menemukan sebuah aliran air di dasar gua tersebut yang berkemungkinan besar aliran itu bisa membawa mereka tembus langsung menuju ke laut lepas. Kisah perjuangan ini berawal dari kejadian alam yang tak mereka duga. Di saat kelompok ekspedisi ini masih berada di dasar gua, terjadi sebuah badai besar. Morfologi gua yang memiliki celah besar yang langsung menghadap langit membuat air hujan turun itu mudah sekali untuk masuk ke dalam. Ditambah lagi dengan intensitas curah hujan yang tinggi, membuat air tiba di dasar gua. Kelompok ekspedisi yang masih terjebak di dasar gua yang dikepalai oleh Frank mengalami kepanikan karena satu-satunya akses utama untuk menuju ke puncak gua sudah tertutupi oleh air hujan. Oleh karena itu, mereka terpaksa harus mencoba menyelam melewati aliran air yang berada di dasar gua dengan persediaan tabung oksigen seadanya. Berawal dari sinilah perjuangan hidup dan mati mereka dimulai. Nah, adapun pembelajaran yang dapat diperoleh dalam film Sanctum ini, bagi para diver pemula sangat membantu sekali karena banyak adegan yang berkaitan dengan penyelaman, baik itu scuba diving atau free diving. Di awal film ini saja kita sudah bisa menjumpai adegan penyelaman yang dilakukan oleh Frank dan rekannya. Pada adegan ini, Frank dan rekannya itu melakukan scuba diving dengan alat yang bernama Closed Circuit Scuba. Alat ini itu dirancang untuk mendaur ulang hasil respirasi penyelam. Pada saat adegan menyelam yang pertama, Frank dan rekan wanitanya yang sekaligus menjadi istrinya berusaha untuk melewati sebuah celah sempit. Pada mulanya, Frank berhasil melewati celah itu, dan tak lama kemudian sang istri pun juga berhasil melewatinya. Namun sayang, pada saat sang istri tengah melalui celah itu, regulator tabungnya itu bocor sehingga menyebabkan seluruh isi tabungnya habis dan membuat istri Frank panik. Frank yang masih tenang berusaha untuk membantu istrinya dengan cara berhentian bernapas menggunakan mouthpiece-nya. Namun kepanikan sang istri itu sangat luar biasa yang bisa menyebabkan keduanya meninggal. Jadi dengan berat hati dan terkesan kasar, Frank merebut mouthpiece-nya dari sang istri dan membiarkan istrinya meninggal kehabisan nafas. Jadi inti dari adegan pertama ini tuh bahwasanya kita sebagai seorang penyelam diwajibkan untuk tidak boleh panik ketika terjadi sesuatu masalah di dalam air. Nah, kemudian kedua, adegan lainnya itu yang berkaitan tentang penyelaman selanjutnya adalah ketika Frank bersama rekan-rekannya kembali melakukan penyelaman antara hidup dan mati melalui celah sempit yang membuat istrinya itu meninggal tadi. Dengan usaha keras dan ketenangan, mereka berhasil melewatinya. Akan tetapi salah satu rekan Frank yang bernama George melakukan kesalahan fatal yang tidak diketahui oleh Frank. George mengalami dekompresi pada bagian dadanya yang menyebabkan terhambatnya aliran darah menuju jantungnya. Memang dalam beberapa waktu George masih sanggup untuk berjalan dan berkata-kata, namun darah yang semakin menumpuk di dadanya membuat George tidak bisa lagi untuk melanjutkan hidupnya. Adegan selanjutnya adalah saat adegan terakhir. Frank yang sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanannya harus mengakhiri hidupnya dengan tragis.
Dia menyuruh rekan satu timnya, Josh, yang merupakan anak lakinya sendiri, untuk menenggelamkan dirinya ke dalam air sampai meninggal. Dengan berat hati, Josh menuruti perintah ayahnya. Setelah ayahnya meninggal dengan bantuannya, Josh kembali meneruskan perjalanan terakhirnya dengan melewati aliran air yang diyakini oleh ayahnya adalah jalan terakhir yang akan membawa Josh menghirup udara kebebasan. Bermodalkan tabung gas kecil dengan isi yang tidak penuh, Josh melakukan penyelaman dengan perpaduan antara teknik scuba diving dengan free diving. Bisa dibilang begitu karena Josh hanya menggunakan tabung gas tanpa regulator dan mode fish. Benar saja, tabung yang hanya berisi sedikit oksigen tersebut habis dalam sekejap. Keahlian Josh dalam melakukan teknik breath holding pun diuji. Alhasil, keahlian Josh dalam menahan nafas dan kemampuannya untuk melawan rasa panik berbuah hasil positif. Josh berhasil keluar dari gua pembunuh itu dengan bantuan sedikit oksigen yang terdapat di langit-langit gua yang membuat dirinya selamat. Intinya, apapun teknis selam yang kita gunakan dan apapun alat selam yang kita gunakan, kita sebagai penyelam tidak boleh panik sedikit pun menghadapi permasalahan yang ada, karena sedikit saja kita mengalami kepanikan, maka nyawa kita akan terancam kelangsungan hidupnya. Jadi, pastikan Anda tidak panik saat menyelam dan never dive alone. Sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.